Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengenai UTBK Sub Pengetahuan Kuantitatif. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Irham Baskoro. Saya berasal dari Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengajarkan kalian mengenai materi UTBK Sub Pengetahuan Kuantitatif. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, adapun materi yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini adalah mengenai fungsi dan statistika. Materi fungsi dan statistika masuk dalam bab yang akan diujikan pada UTBK 2025. Langsung saja, tanpa berlama-lama kita bahas mulai dari nomor 1. Jika fungsi f dan g didefinisikan dengan fx sama dengan x plus a per x min 1 untuk x tidak sama dengan 1 dan gx sama dengan bx kuadrat dikurang 3, apakah f2 dikali g2 kurang dari 0? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. F2-nya itu berapa? Kita substitusikan 2 ke fungsi fx-nya. Berarti jadi A ditambah 2 per 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan A ditambah 2 per 1 sama dengan A tambah 2. F2 sama dengan A plus 2. Kemudian G2 kita substitusikan 2 ke gx nya, jadi nanti jadinya b dikali 2 kuadrat dikurangi 3 sama dengan 4b dikurangi 3, sehingga g2 nya sama dengan 4b dikurangi 3. Kemudian kita kalikan f2 dikali g2, a plus 2 dikalikan 4b min 3. Kita tulis di bawah sini a plus 2 dikali 4b kurang 3. Apakah kurang dari 0? Artinya apakah hasil kali kedua A plus B dan 4B min 3 ini adalah negatif? Dua bilangan akan menghasilkan bilangan negatif jika salah satunya negatif, salah satunya positif. Jadi A plus 2 ini negatif dan 4B min 3 nya ini positif. Atau sebaliknya, bilangan yang satu yang A plus 2 itu positif, sedangkan yang 4B min 3 itu negatif, gitu ya. Nah, jika yang ketentuan pertama A plus 2 nya harus negatif, berarti A plus 2 harus kurang dari 0, sedangkan 4B min 3 itu harus lebih dari 0. Artinya nanti A kurang dari negatif 2, untuk yang B lebih dari 3 per 4. Bisa juga yang A plus 2 nya itu yang positif, lebih dari 0, dan 4B min 3 nya itu yang negatif. Seperti itu bisa juga. Jadi A lebih dari negatif 2, B kurang dari 3 per 4. Nah, kita lihat di pernyataannya bagaimana dengan pernyataan 1, A kurang dari 5 dan B kurang dari 1. Apakah cukup untuk menjawab soal tersebut? Perhatikan bagian di samping. Untuk yang pernyataan 1 dulu, A kurang dari 5 saya tulis di sini. Kemudian B kurang dari 1 saya tulis di sini. Nah, kalau A kurang dari 5, untuk yang A plus 2 terlebih dahulu, di sini saya punya garis bilangan. Kalau lebih dari negatif 2 tadi ya, kalau lebih dari negatif 2 itu bernilai positif. Kalau kurang dari negatif 2 itu nilai A plus 2 bakalan bernilai negatif. Jadi kita kasih pembatas negatif 2. Nah, untuk A kurang dari 5 berarti nanti 5 ada di sebelah sini seperti itu. Kemudian kita gambar di garis bilangan. Nah, gambar A kurang dari 5 seperti ini. A kurang dari 5 berarti bisa positif, bisa negatif. Berarti ini kemungkinannya bisa positif, bisa negatif. Tidak konsisten di positif terus atau negatif terus, seperti itu ya. Kemudian kalau B kurang dari 1, tadi untuk batas yang 4B min 3 itu batasnya 3 per 4. Lebih dari 3 per 4, untuk B nya nanti nilai 4B min 3 nya bernilai positif. Untuk B nya kurang dari 3 per 4, nanti nilai 4B min 3 nya bernilai negatif. Nah, bagaimana dengan B kurang dari 1? B kurang dari 1 itu kurang lebih ada di sini, 1 ada di sekitar sini, kemudian kurang dari, wah, ini juga masih bisa bernilai positif dan negatif.
berarti tidak konsisten. Pernyataan satu belum cukup, satu saja tidak cukup untuk menjawab soal tersebut. Bagaimana dengan yang pernyataan kedua? Pernyataan kedua, A lebih dari 1, B lebih dari 0. A lebih dari 1, B lebih dari 0. Batasnya sama. Nanti yang A ini 2, kemudian yang B 3/4. Kalau nilai A-nya lebih dari min 2, maka nilai A plus 2-nya bernilai positif. Kalau A-nya kurang dari min 2, maka nilai A plus 2-nya bernilai negatif. Nah, di sini A-nya lebih dari 1, berarti 1 di sekitar sana. Berarti kalau lebih dari 1, pasti ini positif. Konsisten positif terus, berarti di sini positif. Seperti itu. Bagaimana dengan B lebih dari 0? B lebih dari 0. Di sini titik batasnya 3/4 ya. Berarti kalau B lebih dari 0, 0 itu ada di sini. Sekitar sini ya. Kalau misalnya lebih dari ke sana. Nah, berarti di sini masih bisa min, bisa plus ya. Masih bisa min, bisa plus untuk nilai 4B min 3-nya. Berarti di sini nilai B-nya, nilai 4B min 3-nya itu belum konsisten, masih bisa positif negatif. Sehingga pernyataan 2 itu juga tidak cukup. Nah, bagaimana jika kita menggabungkan antara pernyataan 1 dan pernyataan 2? Pernyataan 1 tadi A kurang dari 5, kemudian pernyataan 2 A lebih dari 1. Berarti nanti jika kita menggunakan secara bersama-sama pernyataan 1 dan 2, maka A berada di antara 1 sampai 5. A lebih dari 1 dan A kurang dari 5. Nah, jika kita gambarkan di garis bilangan, antara 1 sampai 5 ya, berarti sekitaran. Nah, 1 sampai 5 semuanya bernilai positif ya untuk nilai A plus 2-nya. Jika A-nya antara 1 sampai 5, maka A plus 2 selalu bernilai konsisten positif. Bagaimana dengan penggabungan antara B kurang dari 1 dan B lebih dari 0? Berarti B di antara 0 dan 1. Nah, jika B berada di antara 0 dan 1, maka nilai 4B min 3 nanti apakah negatif atau positif? Kita taruh di sini, 0 ada di sini, 1 ada di kanannya 3/4. Berarti nah masih tidak konsisten ya, bisa negatif, bisa positif. Seperti itu. Berarti dari pernyataan 1 sendiri tidak cukup, pernyataan 2 sendiri tidak cukup, begitu pula ketika digabungkan pernyataan 1 dan 2 digabungkan juga masih tidak cukup untuk menjawab soal tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berikutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 terkait dengan statistika. Kita baca terlebih dahulu. Tabel berikut menyajikan data banyaknya siswa kelas A dan gabungan kelas A dan kelas B berdasarkan banyaknya buku novel yang dibeli. Nah, ditanyakannya, berapakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Saya buat ulang tabelnya di sebelah kanannya. Nah, tabel ini sudah saya urutkan dari data yang paling kecil, dari banyak buku novel yang paling sedikit ke banyak buku novel yang paling banyak. 3, 5, 6, 7, 9. Kenapa harus diurutkan? Karena di situ ada median. Median itu adalah nilai tengah setelah data terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Seperti itu. Nah, setelah diurutkan, kita akan mengisi banyaknya siswa di kelas B. Di sana baru ada banyaknya siswa kelas gabungan ya, A dengan B. Sementara banyaknya siswa kelas B sendiri belum ditentukan. Nah, sekarang kita tentukan caranya mudah. Tinggal banyak siswa kelas gabungan dikurangi banyak siswa kelas A. 10 dikurangi 3 nanti 7, taruh sini. 13 kurangi 5 8, 15 kurangi 6 9, 13 kurangi 7 6, 9 kurangi 9 0. Kemudian setelah banyak siswa kelas B kita tentukan, kita akan menentukan mulai dari modus terlebih dahulu. Modus banyak buku novel siswa kelas A. Kita lihat di kolom siswa kelas A, frekuensi terbesarnya ada di 9, berarti modusnya 9. Kalau di sini 9. Kemudian modus banyak buku novel siswa kelas B, kita lihat kelas B, frekuensi terbesar jatuh di sini 9, berarti modusnya 6. Nah, sehingga modus banyak buku novel kelas A atau MOA ya, itu lebih dari modus banyak buku novel kelas B. Gitu. Sehingga pernyataan 1 salah. Modus banyaknya buku novel siswa kelas B kok lebih besar dari siswa kelas A. Berarti pernyataan 1 salah. Kemudian
Median banyak buku novel siswa kelas A. Kita lihat di kolom kelas A. Nah, untuk menentukan median data seperti ini bisa kita gunakan cara coret ujung. Ujung-ujungnya kita coret ya. Di sini ada 3, di sini ada 9. Nah, yang lebih kecil itu yang 3 ya. Nah, kita coret, kita kurangi 3 semua. Ini dapat 0, kurangi 3 dapat 6. Coret ujung lagi. 6 dengan 5, yang kecil yang 5, kurangi 5 semua. Berarti ini 0, ini masih sisa 1. Kemudian coret ujung lagi, 1 dengan 6, kurangi 1 semua. Dapat 5, ini habis. Kemudian terakhir coret ujung, 7 dengan 5, kita kurangi 5 semua. Ini habis, ini sisa 2. Sisa terakhir ada di sini, berarti mediannya jatuh di 7. Median banyak buku novel siswa kelas A yaitu 7. Dengan cara yang sama, median banyak buku novel siswa kelas B. Sekarang kita lihat yang kolom kelas B. Kolom kelas B sama coret ujung. 7 dengan 0 kurangi 0 berarti sini tetap 7, sini 0. Ujung dengan ujung lagi 7 dengan 6, coret-coret kurangi 6 semua berarti sini 0, sini 1. 1 dengan 9, coret-coret kurangi 1 semua, ini habis, ini 8. Kemudian terakhir 8 dengan 8, coret gitu ya. Berarti sama-sama habis ya, 0, 0. Nah, kalau sama-sama habis, mediannya ada di antara sini. Antara 5 dan 6. 5 tambah 6 dibagi 2. Yaitu 5,5. Nanti mediannya 5,5 untuk yang banyak buku novel siswa kelas B. Nah, sekarang kita ke pernyataan 2. Median banyak buku novel yang dimiliki siswa kelas B. Median banyak buku novel siswa kelas B tadi 5,5. Kemudian lebih kecil daripada modusnya, lebih kecil dari modus banyak buku novel siswa kelas B, lebih kecil dari 6. Oh benar ya, 5,5 lebih kecil dari 6. Berarti pernyataan 2 bernilai betul. Kemudian pernyataan ketiga, modus banyaknya buku novel data gabungan sama dengan 4 kali median kelas A. Nah, kita cari dulu modus banyaknya buku novel siswa gabungan. Siswa gabungan ada di kolom paling kanan, frekuensi terbesarnya jatuh di 15, berarti 6, modusnya 6, kita tulis 6 di sini. Kemudian kita bandingkan ya dengan median kelas A. Median kelas A tadi yang ini ya, 7 tadi ya. Apakah 6 ini sama dengan 4 kalinya 7? 4 kali 7 28 ya? Tentunya tidak ya, beda ya. 6 tidak sama dengan 28. Pernyataan 3 salah. Itu ya, pernyataan 3 salah. Kemudian pernyataan keempat terkait dengan jangkauan. Nah, jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Kita lihat yang kelas A dulu. Sini ya. Nah, jangkauannya nanti terbesarnya 9 kurang terkecilnya 3. Berarti 29 dikurangi 3 saja sama dengan 6. Bagaimana dengan jangkauan banyak buku novel kelas B? Kelas B kita lihat di kolom kelas B. Nah, di sini yang banyak buku novel yang 9 tidak ada 0, sehingga terbesarnya itu di 7 ya. Banyak buku novel dari siswa kelas B itu 7 untuk terbesarnya, untuk terkecilnya 3. Berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Nah, apakah pernyataan 4 betul? Jangkauan buku novel yang dimiliki siswa kelas A lebih besar. Yang kelas A tadi 6 lebih besar daripada yang jangkauan banyak buku novel kelas B. 4. Oh, ternyata benar. Berarti pernyataan 4 bernilai benar. Dari 4 pernyataan yang ada, berarti hanya 2 yang bernilai benar. Jawabannya adalah C. Ya, demikianlah pembahasan soal-soal UTBK pengetahuan kuantitatif pada kesempatan pagi hari ini. Nah, jika kalian masih ada yang bingung atau kurang paham, nanti bisa kalian tanyakan. Nah, kesimpulan dari soal pertama dan soal kedua yang kita bahas tadi, bahwa pada soal pertama, untuk perkalian dari 2 buah bilangan itu akan menghasilkan bilangan negatif jika bilangan pertama dan bilangan kedua memiliki tanda yang berbeda. Yang satunya bilangan positif, yang satunya bilangan negatif, atau sebaliknya. Begitu pula kedua bilangan jika tandanya sama, positif dengan positif, negatif dengan negatif, akan menghasilkan suatu bilangan positif. Kemudian di pertanyaan kedua tadi tentang statistika, yang penting itu ketika kalian menentukan median. Kadang-kadang kita terlupa kalau untuk menentukan median suatu data harus diurutkan terlebih dahulu dari yang kecil ke yang paling besar, seperti itu. Ya, mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai latihan soal UTBK pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.